Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali dalam pelajaran kimia. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita akan belajar hukum-hukum dasar kimia. Namun sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa seperti biasa membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. Baiklah, kita ke hukum-hukum dasar kimia. Dalam hukum-hukum dasar kimia ada 4 hukum yang akan kita pelajari. Yang pertama, hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum Proust. Yang ketiga, hukum Dalton. Yang keempat, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Pada hukum Lavoisier, biasa dikenal dengan hukum kekekalan massa, di mana dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Perhatikan contoh pada gambar yang pertama, sebelah kiri ya, ada Ca, larutan CaCl2 dengan larutan Na2SO4, di mana keduanya jika ditimbang dalam neraca 300,29 gram. Bagaimana jika ini kita campurkan? Maka di sini dia tetap sama. Jika larutan itu bercampur menjadi satu, maka masanya tetap 300,29 gram. Jadi terbukti berlaku hukum kekekalan massa, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh yang lain. Nah, di dalam hukum Lavoisier ada contoh yang kedua. Silakan diperhatikan. Ada hidrogen dengan massa 4 gram direaksikan dengan oksigen 32 gram menghasilkan hidrogen oksida 36 gram. Dari mana? 32 kita jumlahkan dengan 4 gram, maka hasilnya sama. Sebelum dan sesudah reaksi sama-sama 36 gram. Kita lanjutkan anak-anak. Untuk yang kedua ada hukum Proust. Dalam hukum Proust dikenal dengan hukum perbandingan tetap. Bunyinya, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ada satu contoh, salah satu yang pertama, atom nitrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan NO. Untuk yang kedua, ada nitrogen dengan 2 oksigen menghasilkan NO2. Ini lebih rinci dan lebih jelas lagi ya anak-anak ya. Ada hasil eksperimen hukum Proust ditampilkan dalam tabel, bisa diperhatikan massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi. Pada massa zat sebelum reaksi terdapat gas hidrogen atau dengan massa ya, ada 4 percobaan direaksikan dengan oksigen, ada 4 percobaan pula, dan ada massa zat sesudah reaksi dihasilkan air, ada sisa untuk zat yang tidak bereaksi. Kita perhatikan pada percobaan yang pertama, unsur hidrogen yang direaksikan massanya 1 gram dengan oksigen 8 gram. Jika dicampur direaksikan, maka dihasilkan air dengan 9 gram. Dari mana? 1 ditambah 8. Maka jumlahnya sama. Karena kiri atau ruas kiri sama dengan ruas kanan, sebelum dan sesudah reaksi sama, maka tidak ada sisa unsur yang tidak bereaksi. Untuk eksperimen yang kedua, kita perhatikan untuk hidrogen 2 gram, untuk oksigen 8 gram. Karena percobaan yang pertama atau eksperimen yang pertama perbandingannya 1:8, maka untuk yang kedua 1 untuk hidrogen, karena tersedia 2 maka ada sisa 1 gram hidrogen.
sedangkan oksigennya tetap 8. Jumlah air yang terbentuk 1 ditambah 8, 9. Sedangkan ada sisa 1, kita masukkan kolom sisa. Untuk eksperimen yang ketiga, ada 1 hidrogen, 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen. Karena perbandingan 1 banding 8, maka untuk hidrogen habis terpakai, sedangkan untuk oksigen yang terpakai 8, yang tersedia 9, maka ada sisa 1 gram oksigen. Untuk eksperimen yang terakhir, silakan diperhatikan. Untuk hidrogen ada 2 gram, sedangkan untuk oksigen ada 16 gram. Dengan perbandingan 1 dibanding 8, maka kedua unsur tersebut menjadi 2 kali lipatnya, 2 dan 16. Dan air yang dihasilkan 18, dari 2 ditambah 16. Bagaimana ada sisa? Tidak, karena sama. Sebelum bereaksi ada 2 dan 16. Sesudah bereaksi terbentuk air, hasilnya 18, maka tidak ada sisa unsur yang tidak bereaksi. Dari perbandingan massa unsur hidrogen dengan oksigen dalam membentuk air, maka diperoleh 1 banding 8, atau perbandingan hidrogen dengan oksigen sama dengan 1 dibanding 8. Oke. Kita lanjutkan dengan latihan ya. Silakan diambil buku catatannya dan alat tulisnya. Sambil belajar mengisi, kita koreksi bersama-sama, kita berlatih ya. Perbandingan massa karbon C terhadap oksigen O dalam senyawa karbon dioksida CO2 adalah 3 dibanding 8. Isilah tabel berikut ini. Untuk percobaan yang pertama, sebelum bereaksi ada unsur C dan O. Sesudah bereaksi atau setelah bereaksi terbentuklah CO2 dan sisa. Seperti contoh tadi, kita lihat perbandingannya 3 dibanding 8. Untuk yang pertama, karbon yang tersedia 6 gram dengan oksigen 16 gram. Perbandingan 3 banding 8. Kita lihat manakah yang habis terpakai. Untuk unsur oksigen perbandingannya 8 ya. Sedangkan yang tersedia 16, maka dia naik 2 kali lipatnya. Begitu juga berlaku untuk unsur C, maka dari 3 2 kali lipatnya menjadi 6. Karena perbandingan sudah sama 2 kali lipat, maka bisa dijumlahkan langsung. Berapa? 6 dengan 16. Ya, betul. Ketemu 22 gram. Apakah ada sisa? Tidak, karena habis terpakai semua, maka 0. Bagaimana? Ada yang betul? Ya, kita lanjutkan dengan nomor 2. Nomor 2, silakan diperhatikan. Karbon tersedia 6 gram dengan oksigen 8 gram. Perbandingan C dan O 3 banding 8. Kita bisa lihat oksigen tersedia sama dengan perbandingannya, maka untuk karbon tetap dengan kondisi 1 kali lipatnya, hanya 3. Maka karena tersedia 6 dipakai 3, ada sisa. Nah, sisa siapakah itu? Betul sekali, sisanya adalah karbon. Sisa berapa? Sisa 3 gram. 3G C. Ini 3 gram C. Bagaimana jumlah CO2-nya? Ada yang betul? Benar sekali, dari 3 dijumlah dengan 8 ketemu 11 gram ya. Untuk percobaan yang ketiga, bisa diperhatikan. Tersedia 3 gram karbon dengan oksigen 8 gram. Sesuai dengan perbandingannya tetap sama, 3 dibanding 8, sama persis. Maka jumlahnya juga sama, tinggal menjumlahkan. Berapakah itu? Ya, benar sekali, 11 gram. Adakah sisa di sini? Karena semua sama sebelum dan sesudah reaksi, maka jelas tidak ada sisa. Isinya 0.
Bagaimana dengan yang keempat? Silakan diperhatikan. 3 gram karbon, oksigen 10 gram. Bagaimana untuk karbon 3 gram sama dengan perbandingan, sementara oksigen 10, sedangkan perbandingan 8, maka yang terpakai 8, yang tersedia 10. Berarti ada sisa 2 gram. Kita isi di sini, sisa 2 gram. 2 gram apa itu? Oksigen. Oke. Bagaimana dengan massa CO2 yang terbentuk? 3 dijumlahkan dengan 8, ketemu 11 gram. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Sangat mudah. Masih kita lanjutkan. Tetap semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hukum Dalton. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Jika 2 jenis unsur bergabung membentuk lebih dari 1 senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Oke? Kita perhatikan di sini. Dalam tabel eksperimen ditunjukkan nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa. Yang pertama, untuk senyawa N2O, massa nitrogen 28 gram, massa oksigen 16 gram. Perbandingannya 7:4. Untuk senyawa yang kedua, senyawa NO, massa nitrogen 14 gram, massa oksigen 16 gram dengan perbandingan 7:8. Sedangkan untuk eksperimen yang ketiga, senyawa N2O3, massa nitrogen 28, massa oksigen 48 dengan perbandingan 7:12. Untuk yang terakhir ada senyawa N2O4, massa nitrogen 28 gram dan massa oksigen 64 gram, maka perbandingan 7:16. Terlihat jelas bahwa jika massa N nitrogen dibuat tetap sama, kita perhatikan, maka perbandingan massa oksigen di dalam N2O dibanding dengan NO dibanding dengan N2O3 dibanding juga dengan N2O4 sama dengan 4:8 berbanding dengan 16. Kita sederhanakan, semua kita bagi dengan 4. Dihasilkan perbandingan 1:2:3 dan banding 4. Bisa dilihat juga dari perbandingan tersebut yang paling sederhana, hal itu menunjukkan bahwa hukum Dalton merupakan hukum yang menyatakan perbandingan dengan bilangan bulat dan sederhana. Untuk yang terakhir, ada hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Di dalam hukum ini, bila diukur untuk yang Gay-Lussac, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Untuk Avogadro, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Sebagai contoh, kita perhatikan 4 liter gas nitrogen atau N2 tepat bereaksi dengan 6 liter gas oksigen atau O2 membentuk 4 liter gas X. Semua diukur pada suhu T dan tekanan P yang sama. Tentukanlah rumus molekul gas X tersebut. Kita selesaikan ya soalnya. Diketahui N2 direaksikan dengan O2 menghasilkan gas X, di mana diketahui N2 volumenya 4 liter dengan O2 volumenya 6 liter, sedangkan gas X volumenya 4 liter. Ditanyakan rumus molekul gas X tersebut. Bagaimana penyelesaiannya?
Baik anak-anak, kita selesaikan bersama ya. Misalkan gas X sama dengan NXOY. Maka untuk N2 ditambah O2 atau direaksikan dengan O2 menghasilkan NXOY. Di mana 4 liter untuk N2, O2-nya 6 liter menjadi 4 liter. Perbandingannya 2 dibanding 3 dibanding 2. Maka angka 2, 3, dan 2 kita masukkan sebagai koefisiennya. 2N2 ditambah 3O2 menjadi 2NXOY. Ruas kiri dan ruas kanan. N untuk ruas kiri, koefisien dikalikan indeks. 4 sama dengan ruas kanannya 2 kali X. Maka untuk X sama dengan 4 dibagi 2 ketemu 2. Untuk oksigen ruas kiri 3 kali 2, 6. Sedangkan ruas kanan 2 kali Y atau 2Y. Maka untuk Y sama dengan 6 dibagi 2 ketemu 3. Jadi rumus molekulnya N2O3. Ya. Jadi saya ulangi, jadi rumus molekulnya N2O3. Gimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dan tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Untuk tugas dan latihan, seperti biasa kalian bisa membuka kolom tugas atau segmen. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat kelas online di Microsoft Teams seperti biasanya. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita membaca doa akhir belajar. Semoga membawa keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka buku pribadinya di halaman depan. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokoler kesehatan, jaga kondisi keluarga di rumah, dan tetap jangan lupa sholat 5 waktu dan mengaji juga. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.